Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Tadris Biologi 5C. Di sini kami akan mempresentasikan bab tentang hormon, yaitu hormon 1, auksin, hormon 2, gibberellins, hormon 3, sitokinins, hormon 4, abscisic acid, ethylene, and brassinosterid. Kami dari kelompok 9 terdiri dari Robiatus Solihah, Aulia Tasya Rizkina, dan Nadifa Nurfajlin. Sebelum kita melanjutkan materi lebih lanjut, berikut ini yang akan kita bahas, yaitu konsep hormon pada tumbuhan. Fungsi utama masing-masing kelompok hormon yaitu pada hormon auksin, gibberellin, sitokinin, asam atsisat, etilen, dan bersinosteroid. Dan yang terakhir yaitu mengenai mekanisme kerja antar hormon tumbuhan dalam mengatur proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, di sini terdapat konsep hormon pada tumbuhan. Hormon tumbuhan merupakan senyawa organik yang disintesis di salah satu bagian tumbuhan dan dipindahkan oleh bagian lain, dan pada konsentrasi yang sangat rendah mampu menimbulkan suatu respon fisiologis. Nah, selain itu juga hormon didefinisikan oleh para ahli fisiologi hewan, yaitu disintesis dalam organ atau jaringan distrit dan diangkut dalam aliran darah ke jaringan target tertentu, di mana mereka mengontrol respon fisiologis dengan cara yang bergantung pada konsentrasinya. Nah, meskipun terdapat banyak persamaan antara hormon hewan dan hormon tumbuhan, ini juga terdapat beberapa perbedaan yang bersignifikan. Seperti pada hormon hewan, hormon tumbuhan adalah zat organik alami yang sangat mempengaruhi proses fisiologinya pada konsentrasi rendah. Selanjutnya, cara utama untuk menghilangkan hormon dari kolom setelah bertindak meliputi oksidasi atau beberapa bentuk degradasi kimia lainnya yang membuat molekul tidak aktif atau sintesis konjugat yang dinonaktifkan secara irreversibel. Selanjutnya, respon hormon. Nah, respon hormon pada organ sasaran ini tidak perlu bersifat memacu. Nah, mengapa? Karena proses seperti pertumbuhan ini atau diferensi terkadang malah terhambat oleh hormon, terutama oleh asam atsisat. Karena hormon harus disintesis oleh tumbuhan, maka ion organik seperti K+ atau Ca2+ yang dapat juga menimbulkan respon penting dikatakan bukan hormon. Nah, untuk zat pengatur tubuh organik yang disintesis oleh ahli kimia organik misalnya 2,4-D sejenis auksin atau yang disintesis organisme selain tumbuhan juga bukan hormon. Selanjutnya, hormon tumbuhan yang terdapat dalam jumlah mikromolar atau submikromolar tersebut bersifat aktif dan khas. Dapat dipastikan harus terdapat 3 bagian utama pada sistem respon, yaitu yang pertama, hormon harus ada dalam jumlah cukup di sel yang tepat. Yang kedua, hormon harus dikenali dan diikat erat oleh setiap kelompok sel yang tanggap terhadap hormon atau sel sasaran. Yang terakhir, ketiga, yaitu protein penerima tersebut atau konfigurasinya diduga berubah saat mengikat hormon, harus menyebabkan perubahan metabolik lain yang mengarah pada penguatan isyarat atau kurir hormon. Selanjutnya, mengendalikan aktivitas gen merupakan salah satu yang dikerjakan oleh hormon tumbuhan. Nah, terdapat berbagai titik kendala dalam aliran informasi genetik dari DNA sampai menjadi sebuah produksi molekul. Salah satu yang terpenting terdapat pada tingkat transkripsi.
Nah, di titik kendali lainnya juga terdapat di inti, mencakup pengelolaan RNA sebab sebagian besar molekul RNA terurai sebagian dan beberapa bagian terangkai kembali sebelum mereka meninggalkan inti. Nah, pada langkah pengolahan dikendalikan oleh enzim yang dikerjakan pasti diatur dan mungkin hormon berperan dalam pengaturannya. Nah, selanjutnya RNA ini meninggalkan inti atau melalui pori inti. Di sitosol, RNA dapat ditranskripsikan pada ribosom atau dirusak oleh ribonukleas. Nah, jika RNA ditranslasi menjadi enzim, perubahan translasi enzim disebut dapat menjadi melalui sebagian proses. Nah, seperti fosforilasi, metilasi, asetilasi, glycodasi, dan sebagainya. Proses tersebut dipengaruhi oleh hormon atau cahaya atau isyarat lingkungan lainnya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu fungsi utama masing-masing kelompok hormon tumbuhan. Jadi, hormon tumbuhan itu senyawa organik yang disintesis pada bagian tertentu di suatu tumbuhan yang kemudian ditranslokasikan ke bagian lain pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang ditranslokasikan tersebut akan memberikan respon, yaitu baik secara fisiologis, morfologis, maupun biokimia. Pada tumbuhan, hormon biasa disebut dengan itohormon. Hormon pada tumbuhan dihasilkan dari jaringan non-spesifik ketika mendapat rangsangan. Translokasi hormon pada tumbuhan melalui sitoplasma atau ruang antar sel. Dengan kata lain, penyebaran hormon tumbuhan tidak selalu melalui sistem pembuluh. Yang pertama ada auksin. Auksin adalah hormon tanaman pertama yang ditemukan dan memiliki peran utama dalam respons tanaman yang paling mendasar, yaitu peranannya terlihat dalam proses pembelahan sel tanaman. Auksin disintesis di daerah meristematik dan organ lain yang tumbuh aktif seperti koleoptil. Hormon auksin yang paling banyak didistribusikan adalah IAA atau indole acetic acid. IAA merupakan auksin alami yang diproduksi oleh tumbuhan. Biosintesis IAA dikaitkan dengan jaringan yang membelah dengan cepat dan tumbuh dengan cepat, terutama pada tunas. Meskipun hampir semua jaringan tanaman tampaknya mampu menghasilkan kadar IAA yang rendah, meristem apikal pucuk, daun muda, dan buah serta biji yang sedang berkembang merupakan tempat utama sintesis IAA. Selain IAA, beberapa turunan indol alami lainnya diketahui bisa mengekspresikan aktivitas auksin. Namun, senyawa itu berfungsi sebagai prekursor untuk IAA dan aktivitasnya disebabkan oleh konversi menjadi IAA di jaringan. Nah, itu gambar merupakan struktur kimia dari beberapa auksin alami dan sintesis. Jadi, IAA dalam riwayat perjalanannya dapat dioksidasi oleh IAA oksidase. Enzim peroksidase bersama dengan flavoprotein bersinonim kerja dengan IAA oksidase. Akibatnya, IAA dapat nonaktif pada keadaan ini. Auksin terlibat dalam setiap tahap nyata pengembangan tanaman. Jadi, auksin terlibat dalam beberapa mekanisme penting yang terjadi di dalam tanaman. Di antaranya, auksin berperan aktif dalam merangsang pemanjangan sel pada bagian batang dan koleoptil yang dipotong. Tetapi mereka juga terlibat dalam sejumlah respons perkembangan lainnya, termasuk inisiasi akar sekunder, diferensiasi vaskuler, dan perkembangan tunas aksila, bunga, dan buah. Auksin juga merupakan komponen penting dalam rantai sinyal yang memungkinkan akar dan tunas merespon gravitasi dan cahaya unilateral. Faktanya, auksin terlibat dalam hampir setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dari organisasi embrio awal hingga pembungaan dan perkembangan buah. Panggilan utama dalam pembesaran sel pada jaringan yang dicairkan. Ciri khas lain dari fisiologi auksin adalah
bahwa batang utuh dan koleoptil tidak menunjukkan respon yang signifikan terhadap aplikasi hormon eksogen. Rupanya, kandungan auksin endogen dari jaringan utuh cukup tinggi untuk mendukung perpanjangan maksimum, dan auksin yang ditambahkan memiliki sedikit atau tidak ada efek tambahan. Jadi, auksin merupakan aturan umum bahwa efek auksin yang dipasok secara eksogen pada pembelahan sel hanya dapat ditunjukkan pada jaringan yang telah dihilangkan dari suplai auksin normal. Hal ini termasuk potongan batang dan koleoptil atau jaringan yang dikultur pada media buatan. Auksin mengatur diferensiasi vaskuler. Selain merangsang pembelahan sel, auksin juga berperan dalam mengatur diferensiasi sel. Sistem yang paling banyak dipelajari adalah induksi diferensiasi vaskuler pada tunas yang dikendalikan dengan auksin dan diproduksi pada daun muda yang berkembang pesat. Kemudian, produksi untaian xilem di dasar coleus tangkai daun, misalnya, berbanding lurus dengan aliran IAA difusibel yang bergerak melalui tangkai daun. Defoliasi dari coleus epikotel sangat mengurangi diferensiasi xilem di tangkai daun. Tetapi, efek ini dibalik dengan menerapkan jumlah IAA yang setara dengan pasta lanolin. Sistem favorit untuk mempelajari diferensiasi vaskuler adalah regenerasi pembuluh darah dan tabung ayakan phloem di sekitar luka coleus batang yang juga di bawah kendali auksin. Coleus seperti anggota keluarga Min lainnya atau Lamiaceae memiliki batang persegi yang khas dengan ikatan pembuluh di masing-masing sudut. Jika dibuat sayatan berbentuk baji yang memotong salah satu berkas pembuluh darah ini, sel parenkim di daerah luka akan berdiferensiasi menjadi elemen pembuluh darah baru. Elemen-elemen vaskular ini akhirnya akan membangun kembali kontinuitas dengan ikatan aslinya. Diferensiasi elemen xilem dan phloem ayakan di sekitar luka dibatasi dan dikendalikan oleh suplai auksin. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penghilangan daun atau pada sumber auksin di atas luka, misalnya yang mengurangi regenerasi pembuluh darah. Di sisi lain, karena auksin bergerak secara istimewa di bawah batang, penghilangan daun di bawah luka memiliki pengaruh yang kecil atau tidak sama sekali berpengaruh. Selanjutnya, tingkat regenerasi vaskuler berbanding lurus dengan suplai auksin. Nah, pada gambar itu menunjukkan kurva respon konsentrasi untuk dua respons klasik yang diatur pada hormon auksin. Auksin mengontrol pertumbuhan buds axillary. Sebagai tunas yang terus tumbuh dan meristem apikal yang meletakkan primordia pada daun baru, kelompok kecil sel di aksila atau sudut antara batang dan primordium daun, primordia menjadi terisolasi dari meristem apikal dan menghasilkan tunas ketiak. Dalam beberapa kasus seperti kacang atau dalam famili Phaseolus, tunas terus tumbuh, kemudian meskipun pada tingkat yang jauh lebih lambat daripada tunas apikal. Akan tetapi, pada banyak tumbuhan, mitosis dan ekspansi sel pada tunas ketiak terhenti pada tahap awal dan tunas gagal tumbuh. Kemudian telah diketahui sejak lama beberapa waktu bahwa pengangkatan pucuk-pucuk teknik hortikultura yang umum untuk menghasilkan tanaman yang lebat akan merangsang tunas ketiak untuk melanjutkan pertumbuhan. Rupanya, tunas apikal mampu memberikan pengaruh dominan yang dapat menekan pembelahan sel dan pembesaran pada tunas ketiak. Untuk alasan ini, fenomena perkembangan tunas terkoordinasi dikenal sebagai dominasi apikal. Nah, pada gambar itu dominasi apikal pada kacang panjang. Auksin berperan dalam menginduksi pemeliharaan pertumbuhan.
faktor pengatur auksin tambahan, kemudian harus diperlukan untuk pemeliharaan pertumbuhan dalam jangka panjang, termasuk perkembangan sel yang terdefinisi dengan baik melalui pembelahan urutan. Urutannya yang pertama ekspansi, kemudian pematangan, dan yang terakhir diferensiasi. Faktor tambahan ini melibatkan transkripsi gen dan sintesis protein pemacu pertumbuhan. Auksin secara tepat dan spesifik dapat merangsang transkripsi satu set gen yang dikenal sebagai gen responsif auksin primer. Auksin berperan dalam fototropisme dan geotropisme. Terdapat 3 sistem panduan utama dalam mengontrol orientasi pertumbuhan pada tanaman. Yang pertama, fototropisme, atau pertumbuhan sehubungan dengan adanya cahaya. Dapat dinyatakan dalam semua tunas dan beberapa akar. Hal ini dapat memastikan bahwa daun akan menerima sinar matahari yang optimal untuk fotosintesis. Yang kedua, gravitropisme. Pertumbuhan sebagai respons terhadap gravitasi memungkinkan akar tumbuh ke bawah dan ke dalam tanah, dan tunas tumbuh ke atas menjauh dari tanah, yang sangat penting selama tahap awal perkecambahan. Yang ketiga, tikmotropisme, atau pertumbuhan yang sehubungan dengan sentuhan. Hal ini memungkinkan akar dapat tumbuh di sekitar bebatuan dan bertanggung jawab atas kemampuan pucuk tanaman yang memanjat untuk membungkus struktur lain sebagai penyangga. Jadi, pada bagian ini kita akan memeriksa bukti bahwa pembengkokan sebagai respons terhadap cahaya atau gravitasi dihasilkan dari redistribusi lateral auksin. Kami juga akan mempertimbangkan mekanisme seluler yang terlibat dalam yang menghasilkan gradien auksin lateral selama pertumbuhan lentur. Sedikit yang diketahui tentang mekanisme tikmotropisme, meskipun mungkin juga melibatkan gradien auksin. Nah, itu pada gambar merupakan yang pertama, auksin diangkut ke sisi bawah ujung koleoptil yang berorientasi secara horizontal. Auksin mengatur dominasi apikal. Pada kebanyakan tumbuhan tingkat tinggi, tunas apikal yang tumbuh menghambat pertumbuhan tunas lateral atau aksila, fenomena yang disebut sebagai dominasi apikal. Pencabutan pucuk-pucuk atau pemenggalan pada kepala biasanya menghasilkan pertumbuhan satu atau lebih tunas lateral. Tidak lama setelah ditemukannya auksin, lalu ditemukan bahwa IAA dapat menggantikan tunas apikal dalam mempertahankan penghambatan tunas lateral pada buncis tanaman. Kemudian, menurut model konsentrasi auksin yang optimal untuk pertumbuhan tunas rendah jauh lebih rendah daripada konsentrasi auksin yang biasanya ditemukan pada batang. Tingkat auksin biasanya ada di batang dan dianggap bisa menghambat pertumbuhan tunas lateral. Nah, berikut merupakan gambar auksin menekan pertumbuhan tunas ketiak pada kacang. Auksin mempromosikan pembentukan akar lateral dan adventitious. Akar adventif atau akar yang berasal dari jaringan bukan akar dapat muncul di berbagai lokasi jaringan dari kelompok sel dewasa yang memperbarui aktivitas pembelahan selnya. Lalu, sel-sel yang membelah ini berkembang menjadi meristem apikal akar dengan cara yang agak mirip dengan pembentukan akar lateral. Dalam hortikultura, efek stimulasi auksin pada pembentukan akar adventif sangat berguna untuk perbanyakan vegetatif tanaman dengan cara stek. Auksin menunda onset absisi daun.
pada penumpahan daun, bunga, dan buah dari tumbuhan hidup disebut sebagai amputasi. Bagian-bagian ini absisi di daerah yang disebut sebagai zona absisi, yang terletak di dekat pangkal tangkai daun. Pada kebanyakan tumbuhan, absisi daun didahului oleh diferensiasi lapisan sel yang berbeda. Lapisan absisi dalam zona absisi. Selama penuaan daun, dinding sel dilapisi absisi dicerna, yang menyebabkan mereka menjadi lunak dan lemah. Kemudian, daun akhirnya putus pada lapisan absisi sebagai akibat dari tekanan pada dinding sel yang melemah. Lalu, kadar auksin yang tinggi pada daun muda semakin menurun pada daun dewasa dan relatif rendah pada daun tua saat proses absisi dimulai. Kemudian, peran auksin dalam absisi daun dapat dengan mudah ditunjukkan dengan eksisi helaian dari daun dewasa, kemudian meninggalkan tangkai daun utuh pada batang. Sedangkan penghapusan helai daun dapat mempercepat pembentukan lapisan absisi di tangkai daun. Aplikasi IAA dalam pasta lanolin ke permukaan potongan tangkai daun dapat mencegah pembentukan lapisan absisi. Nah, yang kedua adalah giberellin. Jadi, giberellin adalah anggota dari keluarga besar dan beragam konstituen tanaman yang dikenal sebagai terpenoid. Terpen biasanya dikenali berdasarkan struktur kimianya, yang dapat dibedah menjadi satu atau lebih unit isoprena 5 karbon. Giberellin demikian biosintetik terkait dengan pigmen karotenoid, sterol, lateks, dan turunan isoprena lainnya yang akan dibahas nanti. Giberellin dikenal karena kapasitasnya untuk merangsang pemanjangan hiper batang utuh, terutama pada tanaman kerdil dan mawar. Giberellin secara mencolok terlibat dalam perkembangan biji, perkecambahan biji, dan mobilisasi cadangan endosperma selama pertumbuhan embrio awal, serta ekspansi daun, pematangan serbuk sari, pembuangan, dan perkembangan buah. Giberellin meningkatkan pemanjangan sel dan pembelahan sel, sebagaimana dibuktikan dengan peningkatan panjang sel dan jumlah sel sebagai respons terhadap aplikasi giberellin. Misalnya, pada ruas kacang polong tinggi memiliki lebih banyak sel daripada kacang polong yang kerdil, dan selnya lebih panjang. Pembelahan mitosis lalu meningkat secara nyata di daerah subapikal meristem tanaman roset hari panjang setelah pengobatan dengan giberellin. Nah, berikut merupakan kerangka N-giberellin dan struktur kimia dari giberellin aktif dan giberellin tidak aktif. Giberellin mempengaruhi banyak aspek pertumbuhan tanaman dan perkembangan. Pada hormon giberellin ini, hormon tersebut mengatur pemanjangan batang dan mobilisasi cadangan endosperma selama tahap awal perkecambahan biji. Selain itu, sebagian besar melalui studi mutan defisiensi giberellin, giberellin juga telah terlibat dalam berbagai respons perkembangan lainnya, seperti pembungaan dan perkembangan bunga, pertumbuhan akar dan buah, perkembangan biji dalam buah, deetiolasi, dan inisiasi primordia daun pada meristem. Giberellin meningkatkan hiperelongasi batang utuh.
Pemanjangan batang yang berlebihan pada tanaman padi yang terinfeksi dapat menyebabkan ditemukannya hormon giberelin, dan hiperelongasi jaringan batang tetap menjadi salah satu efek yang lebih dramatis dari giberelin pada tanaman tingkat tinggi. Tidak seperti auksin, giberelin dapat meningkatkan pemanjangan hampir secara eksklusif pada tanaman utuh daripada jaringan yang dipotong. Tidak ada tempat yang lebih jelas daripada kontrol pemanjangan luas pada kurcaci. Giberelin merancang mobilisasi cadangan nutrisi selama germinasi. Giberelin memulai mobilisasi dengan cadangan nutrisi yang disimpan dalam endosperma, sementara auksin mendorong pemanjangan sumbu embrionik. Auksin yang mendukung pertumbuhan embrio awal sebagian besar berasal dari pemecahan konjugat yang disimpan menjadi IAA aktif yang bebas, sementara giberelin, setidaknya dalam biji-bijian sereal, tampaknya dilepaskan oleh embrio terhidrasi dari kumpulan giberelin yang telah dibentuk sebelumnya. Nah, berikut gambar skema penggambaran pelepasan enzim dan mobilisasi karbohidrat yang diinduksi giberelin selama germinasi. Giberelin bertindak dengan mengatur ekspresi gen. Berdasarkan bukti dari beberapa jalur penelitian bahwa dosis giberelin dapat mengatur transkripsi amilase mRNA. Keduanya vivo palabelan pulsa protein dan in vitro translasi protein dari RNA aleuron total. Kemudian diikuti dengan analisis elektroforesis dan autoradiografi. Hal tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah amilase yang diterjemahkan setelah aplikasi giberelin. Respons giberelin tampaknya tidak terbatas pada amilase saja. Sebagai jumlah kecil peptida lain baik meningkat atau menurun setelah pengobatan giberelin. Yang ketiga yaitu sitokinin. Jadi sitokinin adalah turunan dari basa nitrogen adenin. Sitokinin dicacat terutama karena kapasitasnya untuk merangsang pembelahan sel dalam kultur jaringan. Sitokinin juga mempengaruhi sejumlah respon perkembangan lainnya, termasuk diferensiasi pucuk dan akar dalam kultur jaringan, pertumbuhan tunas lateral dan ekspansi daun,
perkembangan kloroplas, dan penundaan penuaan. Nah, gambar berikut merupakan gambar struktur kimia dari sitokinin. Sitokinin berfungsi dalam proliferasi. Peran sitokinin dalam mengatur pembelahan sel pertama kali menjadi jelas sebagai hasil dari upaya untuk membiakkan jaringan wortel dan tembakau yang diisolasi pada media tertentu. Proliferasi sel terjadi hanya ketika auksin ditambah beberapa atau ada beberapa faktor pembelahan sel yang hadir dalam medium. Faktor pembelahan sel ternyata tentu saja adalah kinetin. Kemudian kinetin dan sitokinin selalu dengan adanya auksin yang merangsang pembelahan sel di berbagai jaringan. Sitokinin mengatur progresi melalui siklus sel. Pada kultur sel tembakau yang baru dibuat, membutuhkan auksin dan sitokinin untuk melanjutkan pembelahan sel. Tidak adanya salah satu hormon dapat menyebabkan sel-sel ditahan baik dalam fase G1 atau G2 dari siklus sel. Setelah itu, penambahan hormon yang hilang, permulaan pembelahan sel dapat dideteksi dalam waktu 12-24 jam. Kemudian, ketika kultur tersebut disuplai kembali dengan sitokinin, tirosin mengalami defosforilasi dan enzim diaktifkan kembali dan pembelahan sel dilanjutkan. Seperti pada gambar, merupakan sitokinin meningkatkan permulaan mitosis pada transisi G2 ke M. Sitokinin berperan dalam mempertahankan tembakan meristem. Beberapa bukti bagaimanapun sekarang menunjukkan peran positif sitokinin dalam meristem apikal pucuk. Sebagian besar eksperimen telah melibatkan mengurangi NS di perkebunan konsentrasi sitokinin, baik dengan mengekspresikan gen yang sesuai secara berlebihan pada tanaman transgenik atau melalui mutan yang kehilangan fungsi. Misalnya, kadar sitokinin dapat dikurangi di perkebunan dengan mengekspresikan gen untuk sitokinin oksidase atau dehidrogenase, dan yang mendegradasi sitokinin aktif. Lalu, Arabidopsis memiliki 7 gen dan tergantung pada gen mana yang diekspresikan secara berlebihan. Lalu kandungan sitokinin dapat dikurangi menjadi 30 hingga 45% dari tanaman tipe liar. Hasilnya dalam semua kasus adalah perkembangan tunas yang terlambat, yaitu kerdil, tanaman berbunga terlambat, dan mengurangi ukuran. Sitokinin mengatur komponen spesifik dari siklus sel. Sitokinin mengatur pembelahan sel dengan mempengaruhi kontrol yang mengatur perjalanan sel melalui siklus pembelahan sel. Kadar zeatin ditemukan mencapai puncaknya pada sel tembakau, kemudian kultur tersinkronisasi pada akhir fase S, mitosis, dan G1. Kemudian sitokinin ditemukan dalam kaitannya dengan kemampuannya untuk merangsang pembelahan sel dalam jaringan yang disuplai dengan tingkat auksin yang normal. Kemudian bukti menunjukkan bahwa baik auksin dan sitokinin dapat berpartisipasi dalam regulasi sel, lalu mereka melakukannya dengan mengendalikan aktivitas kinase yang bergantung pada sitokinin.
Sitokinin mempromosikan gerakan nutrisi. Sitokinin dapat mempengaruhi pergerakan nutrisi ke daun dari bagian lain tanaman. Ada sebuah fenomena yang dikenal sebagai mobilisasi nutrisi yang diinduksi oleh sitokinin. Proses ini terungkap ketika nutrisi, misalnya gula, asam amino, dan sebagainya, diradiolabel dengan 14C, 14C atau 3H dan diumpamakan ke tanaman setelah satu daun atau bagian daun diperlakukan dengan sitokinin. Kemudian seluruh tanaman menjadi sasaran autoradiografi untuk mengungkapkan pola pergerakan dan tempat di mana nutrisi berlabel menumpuk. Sitokinin mempromosikan pengembangan kloroplas. Jika daun etiolasi diperlakukan dengan sitokinin sebelum disinari, mereka akan membentuk kloroplas dengan gerana yang lebih luas, dan klorofil dan enzim fotosintesis disintesis pada tingkat yang lebih besar pada saat iluminasi. Hasil ini menunjukkan bahwa sitokinin bersama dengan faktor lain seperti cahaya, nutrisi, dan perkembangan mengatur sintesis pigmen dan protein fotosintesis. Lalu, kemampuan sitokinin dalam eksogen untuk meningkatkan deetiolasi bibit yang tumbuh gelap ditiru oleh mutasi tertentu yang menyebabkan kelebihan produksi sitokinin. Sitokinin mempromosikan ekspansi sel di daun dan kotiledon. Promosi pembesaran sel oleh sitokinin paling jelas ditunjukkan dalam kotiledon dikotil dengan kotiledon berdaun seperti mustard, mentimun, dan bunga matahari. Kotiledon spesies ini berkembang sebagai akibat dari pembesaran sel selama pertumbuhan bibit. Perlakuan sitokinin dapat mendorong ekspansi sel tambahan tanpa peningkatan berat kering kotiledon yang dirawat. Yang keempat yaitu asam absisat. Jadi, fungsi utama asam absisat adalah melarang perkecambahan sebelum waktunya dan mempromosikan dormasi dalam biji, dan mendorong penutupan stomata dan produksi molekul yang melindungi sel terhadap pengaringan pada saat stres air. Asam absisat juga terlibat dalam respons perkembangan lainnya, termasuk induksi sintesis protein, penyimpanan dalam biji, heterofil atau daun dengan bentuk berbeda pada tanaman yang sama, lalu inisiasi akar sekunder, pembungaan, dan penuaan. Nah, gambar tersebut merupakan struktur kimia dari asam absisat. Asam absisat mengatasi maturasi embrio dan germinasi biji. Pada waktu akumulasi asam absisat bertepatan dengan pematangan embrio dapat mencerminkan peran penting yang dimainkan oleh asam absisat dalam proses pematangan. Salah satu fungsi benih tentu saja adalah untuk menyebarkan populasi dan memastikan kelangsungan hidup spesies melalui kondisi yang tidak menguntungkan. Sebuah benih akan bernilai kecil jika embrio tidak memasuki dormansi, tetapi terus tumbuh dan membentuk tanaman baru sebelum penyebaran dapat terjadi. Salah satu fungsi dari asam absisat adalah untuk mencegah perkecambahan sebelum waktunya atau vivivar, sedangkan bijinya masih berada di tanaman induk. Hubungan antara asam absisat dengan perkecambahan sebelum waktunya jelas. Vivipar dapat diinduksi secara kimiawi pada jagung dengan pengobatan pada telinga yang sedang berkembang pada waktu yang tepat dengan fluoridon, suatu penghambat kimiawi biosintesis karotenoid, karena karotenoid dan asam absisat berbagi langkah biosintesis awal. Fluoridon juga dapat menghambat biosintesis asam absisat. Vivipar yang diinduksi oleh fluoridon setidaknya dapat mengurangi sebagian dengan aplikasi eksogen.
Asam absisat pada embrio kedelai dapat didorong untuk berkecambah sebelum waktunya dengan perawatan seperti pencucian atau pengeringan lambat. Yang keduanya dapat menurunkan tingkat asam absisat endogen. Perkecambahan sebelum waktunya akan terjadi bila konsentrasi asam absisat dikurangi menjadi 3-4 gram per gram berat segar benih. Suatu tingkat yang biasanya tidak tercapai sampai tahap akhir pematangan benih. Indikasi terkuat pada peran asam absisat dalam mencegah perkecambahan sebelum waktunya bagaimanapun berasal dari studi muatan vivivar. Lalu semua hasil ini dapat membentuk hubungan yang kuat antara asam absisat dan pematangan benih dan atau pencegahan perkecambahan sebelum waktunya. Asam absisat juga mulai melakukan pengeringan benih meskipun mekanismenya tidak diketahui. Hal ini mungkin dapat melibatkan regulasi asam absisat dengan mengkode protein yang terlibat dalam toleransi pengeringan. Asam absisat memediasi respon terhadap stres air. Asam absisat terakumulasi pada daun yang mengalami cekaman air, yaitu layu. Dan aplikasi eksogen, asam absisat merupakan penghambat kuat pembukaan stomata. Selanjutnya, dua mutan stomat yang dikenal sebagai flak dan situasi gagal mengakumulasi kadar ABA normal dan keduanya sangat mudah layu. Peran tepat asam absisat dalam penutupan stomata pada stres air. Seluruh tanaman bagaimanapun sulit untuk diuraikan dengan pasti, karena asam absisat ada di mana-mana dan sering terjadi dalam konsentrasi tinggi di jaringan yang tidak stres. Juga beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa stomata akan mulai menutup sebelum peningkatan kandungan asam absisat dapat dideteksi. Lalu, dalam beberapa kasus tampak bahwa stomata menutup sebagai respon terhadap pengeringan tanah dengan baik sebelum ada pengurangan turgor yang terukur dalam sel-sel mesofil daun. Yang kelima yaitu etilen. Etilen adalah kelas hormon lain dengan perwakilan tunggal. Etilen adalah hidrokarbon gas sederhana dengan struktur kimia H2C CH2. Etilen tampaknya tidak diperlukan untuk pertumbuhan vegetatif normal, meskipun dapat berdampak secara signifikan pada perkembangan akar dan tunas. Etilen tampaknya disintesis terutama sebagai respon terhadap stres dan dapat diproduksi dalam jumlah besar oleh jaringan yang mengalami penuaan atau pematangan. Etilen biasanya digunakan untuk meningkatkan pematangan pada pisang dan buah-buahan lain yang dipetik hijau untuk pengiriman. Etilen sering diproduksi ketika konsentrasi tinggi auksin dipasok ke jaringan tanaman dan banyak respon penghambatan terhadap auksin yang diterapkan secara eksogen. Tampaknya disebabkan oleh pelepasan etilen yang dirangsang oleh auksin daripada auksin itu sendiri. Etilen terdapat di semua organ tanaman, misalnya akar, batang, daun, umbi-umbian, buah, biji, dan lain-lain. Walaupun tingkat produksinya dapat bervariasi dan tergantung pada tahap perkembangannya. Produksi etilen juga akan bervariasi dari jaringan ke jaringan di dalam organ, tetapi sering terletak di jaringan perifer. Pada biji bersih dan alpukat, misalnya, produksi etilen tampaknya terlokalisasi, terutama di kulit biji, sedangkan pada hipokotil, buah tomat, dan kacang hijau, produksi etilen berasal dari daerah epidermis. Pelepasan gas etilen oleh vegetasi alami juga merupakan sumber signifikasi karbon volatil atmosfer. Etilen mempengaruhi banyak aspek vegetatif perkembangan. Etilen dikenal untuk mempromosikan pematangan buah dan penuaan.
etilen telah terbukti dapat merangsang pemanjangan batang, tangkai daun, akar, dan struktur bunga pada tanaman air dan semi-akuatik. Efeknya terutama terlihat pada tanaman air, karena perendaman dapat mengurangi dispersi gas dan dengan demikian dapat mempertahankan tingkat etilen internal yang lebih tinggi. Dalam beras, etilen tidak efektif dengan adanya tingkat jenuh giberelin, yang juga mendorong pemanjangan batang. Selain itu, etilen dapat mendorong sintesis giberelin dalam beras, dan efek pemanjangan dapat diblokir dengan anti-giberelin, yang menunjukkan bahwa giberelin memediasi efek etilen, dan sebaliknya, pemanjangan akar pada pucuk tanaman non-air seperti kacang polong dihambat oleh etilen. Etilen merangsang banyak penghambatan dan respon pertumbuhan abnormal seperti pembengkakan jaringan batang dan daun melengkung ke bawah atau epinasti. Epinasti daun terjadi karena pemanjangan sel yang berlebihan pada sisi adaksial atau pada sisi atas tangkai daun. Epinasti sendiri adalah respons umum terhadap genangan air pada tanaman yang peka terhadap air. Orientasi daun epinastik yang lebih vertikal dapat mengurangi penyerapan energi matahari dan akibatnya dapat kehilangan air transpirasional. Lalu peran etilen juga telah dicatat untuk promosi perkecambahan biji, penghambatan tunas pecah, dominasi apikal berkurang, pematangan buah, kematian sel, dan respon patogen. Yang terakhir, brasinosteroid. Senyawa ini memberikan berbagai efek pada pertumbuhan dan bekerja dengan cara meningkatkan kepekaan terhadap auksin. Brasinosteroid dapat menimbulkan serangkaian respons perkembangan yang mengesankan, termasuk peningkatan laju pemanjangan batang dan tabung polen, peningkatan laju pembelahan sel atau dengan adanya auksin dan sitokinin, perkecambahan biji, morfogenesis daun, dominasi apikal, penghambatan pemanjangan akar, vaskularisasi, diferensiasi, penuaan dipercepat, dan kematian sel. Lalu, brasinosteroid juga terlibat dalam memediasi respons terhadap stres abiotik dan biotik, termasuk garam, kekeringan, suhu ekstrim, dan patogen. Pembahasan yang selanjutnya adalah mekanisme kerja antar hormon tumbuhan dalam mengatur proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang pertama adalah mekanisme kerja hormon auksin. Distribusi auksin ke seluruh tanaman. Auksin adalah hormon tanaman klasik. Auksin disintesis di daerah meristematik dan organ lain yang tumbuh aktif seperti koleoptil, apex, ujung akar, biji berkecambah, dan tunas apikal dari batang yang sedang tumbuh. Seperti pada gambar di samping, yang merupakan distribusi auksin
dari bibit OAT atau Avena sativa yang menunjukkan konsentrasi hormon yang lebih tinggi dalam kleoptil serta apeks akar yang tumbuh aktif. Meskipun sejumlah besar senyawa telah ditemukan dengan aktivitas auksin, asam indol asetat atau IAA adalah auksin alami yang paling banyak didistribusikan. Nah, seperti pada gambar A dan B di atas, yang merupakan struktur kimia dari beberapa auksin alami, yakni pada gambar A, dan auksin sintetis dari gambar B. IAA disintetis dari asam amino L-triptofan. Sintesis IAA terjadi dalam 3 langkah, yakni dimulai dengan penghilangan gugus amino pada rantai samping triptofan. Produknya adalah asam indol pirufat atau IPA. Tahap kedua adalah dekarboksilasi IPA menjadi indol 3 asetaldehid atau IAA-ID. Tahap ketiga adalah IAA-ID dioksidasi menjadi IAA oleh NAD dependent indol 3 asetaldehid oksidase. IAA-ID juga dapat direduksi secara reversibel menjadi indol 3 etanol. Seperti pada gambar di atas, jalur untuk biosintesis asam indol asetat yang bergantung pada triptofan. Enzim yang terlibat adalah pada gambar 1, triptofan aminotransferase, pada gambar kedua adalah indol 3 pirufat dekarboksilase, dan pada gambar ketiga adalah indol 3 asetaldehid oksidase. Selanjutnya adalah jalur biosintesis IAA. Seperti yang ditampilkan pada gambar di samping, yang merupakan jalur biosintesis IAA yang bergantung pada triptofan pada tanaman dan bakteri. Enzim yang hanya ada pada bakteri ditandai dengan tanda bintang. Nah, pada gambar selanjutnya merupakan jalur sintesis IAA dengan menggunakan jalur yang terlepas dari triptofan pada tanaman. Bagian yang berwarna biru atau yang sebelah kiri merupakan jalur biosintetik triptofan. Cabang yang berwarna krem merupakan titik perkusor dalam biosintesis triptofan independen yang menggunakan indol 3 gliserol fosfat. IAN dan IPA merupakan perantara. Selama proses biosintesis IAA pada jaringan muda, misalnya meristem apikal yang terdapat di tunas, daun muda, dan buah, diperlukan katalisator berupa enzim. Salah satu enzim yang berperan dalam biosintesis IAA adalah enzim hidrolase. Enzim hidrolase berperan dalam membentuk konjugasi yang berasal dari IAA. Konjugat merupakan molekul yang serupa dengan hormon tetapi non-aktif. Tujuan dari pembuatan konjugat berkaitan dengan penyimpanan dan pengangkutan hormon yang aktif. Yang selanjutnya adalah transport auksin. Transportasi auksin secara alami telah terjadi hampir secara eksklusif pada bibit muda, di mana sintesis terjadi di jaringan yang berkembang biak secara aktif. Dari daerah-daerah tersebut, tampaknya ada aliran auksin yang mengalir dari pucuk ke akar. Nah, pada gambar di samping merupakan polaritas dalam transportasi auksin di segmen koleoptil pada tanaman OAT. Blok donor berisi 14C IAA yang kemudian terlepas dari orientasi segmen. Translokasi radio-labeled IAA selalu dari ujung apikal morfologis yang ditandai dengan huruf A dan ke ujung morfologis basal yang ditandai dengan huruf B dari segmen tersebut. Yang selanjutnya adalah mekanisme kerja hormon giberelin. Biosintesis dan metabolisme giberelin. Giberelin merupakan keluarga besar asam diterpen dan disintesis oleh cabang jalur terpenoid. Giberelin adalah diterpenoid tetrasiklik yang terdiri dari 4 unit isoprenoid. Terpenoid adalah senyawa yang terdiri dari blok bangunan 5 karbon atau isoprena yang bergabung dari kepala ke ekor. Jalur biosintetik giberelin dapat dibagi menjadi 3 tahap yang masing-masing berada di kompartemen seluler yang berbeda. Pada gambar di samping merupakan 3 tahap biosintesis giberelin. Pada tahap pertama, geranil-geranil difosfat
atau GGPP diubah menjadi N-kauren melalui kopalil difosfat atau CPP dalam plastida. Pada tahap kedua, yang berlangsung di retikulum endoplasma, N-kauren diubah menjadi Ga12 atau Ga53, tergantung apakah Ga terhidroksilasi pada karbon 13. Pada kebanyakan tumbuhan, jalur 13 hidroksilasi mendominasi, meskipun pada tanaman Arabidopsis dan beberapa lainnya, jalur non-13OH adalah jalur utama. Pada tahap ketiga, di sitosol, Ga12 atau Ga53 dikonversi Ga lainnya. Konversi ini berlangsung dengan serangkaian oksidasi pada karbon 20. Dalam jalur 13 hidroksilasi ini mengarah pada produksi Ga20. Ga20 kemudian dioksidasi menjadi gibrelin aktif atau Ga1 dengan reaksi 3 hidroksilasi yang setara dengan non-13OH, yakni Ga4. Akhirnya hidroksilasi pada karbon 2 mengubah Ga20 dan Ga1 ke bentuk tidak aktif, yakni Ga29 dan Ga8. Selanjutnya adalah transport gibrelin. Studi transport gibrelin telah dilakukan sebagian besar dengan penerapan Ga berlabel radioaktif ke bagian batang atau koleoptil. Gibrelin telah terdeteksi di getah floem dan xilem. Transportasi gibrelin tampaknya tidak polar seperti halnya pada auksin, tetapi bergerak bersama dengan bahan organik translokasi floem lainnya. Setiap gibrelin yang disintesis di ujung akar didistribusikan ke bagian udara tanaman melalui aliran xilem. Berikutnya adalah mekanisme fisiologis pertumbuhan yang diinduksi oleh hormon gibrelin. Efek peningkatan pertumbuhan gibrelin paling jelas terlihat pada tanaman kerdil dan roset. Ketika tanaman kerdil diperlakukan dengan gibrelin, mereka menyerupai varietas tertinggi dari spesies yang sama. Contoh lain dari aksi gibrelin termasuk pemanjangan hipokotil dan ruas rumput. Contoh yang sangat mencolok dari pemanjangan ruas ditemukan pada padi atau Oryza sativa. Pada umumnya, tanaman padi beradaptasi dengan kondisi terendam sebagian untuk memungkinkan dedaunan bagian atas tanaman tetap berada di atas air. Ruas memanjang saat permukaan air naik. Padi memiliki potensi terbesar untuk pemanjangan ruas yang cepat, seperti yang ditampilkan pada gambar di samping, merupakan perekaman terus-menerus dari pertumbuhan ruas atas padi dengan ada atau tidaknya eksogen Ga3. Ruas kontrol memanjang dengan kecepatan konstan setelah pertumbuhan awal meledak selama 2 jam pertama setelah eksisi bagian. Penambahan Ga setelah 3 jam menyebabkan peningkatan tajam dalam laju pertumbuhan setelah periode jeda 40 menit, yakni pada kurva atas. Perbedaan tingkat pertumbuhan awal dari dua perlakuan tidak signifikan di sini, tetapi mencerminkan sedikit variasi dalam bahan percobaan. Sisipan menunjukkan bagian ruas batang padi yang digunakan dalam percobaan. Meristem interkalar tepat di atas simpul merespons Ga. Selanjutnya adalah mekanisme kerja hormon sitokinin, biosintesis, metabolisme, dan transportasi sitokinin. Rantai samping sitokinin alami secara kimiawi terkait dengan karet, pigmen karotenoid, hormon tanaman gibrelin, dan asam absisat, dan beberapa senyawa pertahanan tanaman yang dikenal sebagai fitoaleksin. Semua senyawa ini dibangun setidaknya sebagian dari unit isoprena. Struktur isoprena mirip dengan rantai samping zeatin dan IP. Rantai samping sitokinin ini disintesis dari turunan isoprena. Jaringan bebas bakteri dari tumor mahkota empedu berkembang biak dalam kultur tanpa penambahan hormon apapun ke media kultur. Jaringan mahkota empedu mengandung sejumlah besar auksin dan sitokinin bebas. Selanjutnya, ketika adenin berlabel radioaktif diumpankan ke periwinkel atau vinca rosea, jaringan empedu mahkota itu dimasukkan ke dalam zeatin dan zeatin ribosid, menunjukkan bahwa jaringan empedu mengandung jalur biosintesis sitokinin. Kontrol jaringan batang yang belum diubah oleh Agrobacterium tidak memasukkan adenin berlabel ke dalam sitokinin.
Sebagian kecil dari TI plasmid yang dikenal sebagai tDNA dimasukkan ke dalam DNA inti sel tanaman inang. Seperti pada gambar di samping, merupakan induksi tumor oleh Agrobacterium tumefaciens. Seperti gambar di samping merupakan jalur biosintesis untuk sitokinin. Langkah pertama yang dilakukan dalam biosintesis sitokinin adalah penambahan rantai samping isopentanil dari DMAPP ke bagian adenosin. Enzim IPT tanaman dan bakteri berbeda dalam substrat adenosin yang digunakan. Enzim tanaman tampaknya memanfaatkan ADP dan ATP, serta enzim bakteri menggunakan AMP. Produk dari reaksi ini adalah IPMP, IPDP, atau IPTP, yang diubah menjadi zeatin oleh hidroksilase yang tidak teridentifikasi. Berbagai bentuk terfosforilasi dapat saling dikonversi dan bebas transzeatin dapat dibentuk dari ribosida oleh enzim metabolisme purin umum. Transzeatin dapat dimetabolisme dengan berbagai cara seperti yang ditunjukkan, dan reaksi ini dikatalisis oleh enzim yang ditunjukkan. Sitokinin dari akar diangkut ke tunas melalui xilem. Meristem apikal akar adalah situs utama sintesis sitokinin bebas di seluruh tanaman. Sitokinin yang disintesis di akar tampaknya bergerak melalui xilem ke dalam tunas. Bersama dengan air dan mineral yang diambil oleh akar, jalur pergerakan sitokinin ini telah disimpulkan dari analisis eksudat xilem. Ketika pucuk dipotong dari tanaman berakar di dekat garis tanah, getah xilem dapat terus mengalir dari tunggul yang dipotong untuk beberapa waktu. Eksudat xilem ini mengandung sitokinin. Jika tanah yang menutupi akar tetap lembab, aliran eksudat xilem dapat berlanjut selama beberapa hari. Karena kandungan sitokinin pada eksudat tidak berkurang, maka sitokinin yang terdapat di dalamnya kemungkinan besar akan disintesis oleh akar. Yang selanjutnya adalah mekanisme kerja hormon asam absisat, etilen, dan brasinosteroid. Yang pertama adalah asam absisat atau ABA. Seperti hormon lainnya, respons terhadap asam absisat atau ABA bergantung pada konsentrasinya di dalam jaringan dan pada sensitivitas jaringan terhadap hormon. Proses biosintesis, katabolisme, kompartementasi, dan transportasi semuanya berkontribusi pada konsentrasi hormon aktif dalam jaringan pada setiap tahap perkembangan tertentu. ABA disintesis pada hampir semua sel yang mengandung plastida dan diangkut melalui xilem dan floem. Tingkat ABA berfluktuasi secara dramatis dalam menanggapi perubahan perkembangan dan lingkungan. Selama pematangan benih, kadar ABA memuncak pada pertengahan hingga akhir embriogenesis. Seperti pada gambar di samping, merupakan biosintesis dan metabolisme ABA. Pada tumbuhan tingkat tinggi, asam absisat disintesis melalui jalur terpenoid. Beberapa muatan yang kekurangan asam absisat telah membantu dalam jalur yang ditunjukkan pada langkah-langkah di mana lisma meliputi konjugasi untuk membentuk ABA beta-D-glukosil ester atau oksidasi untuk membentuk asam faseat dan kemudian asam dihidrofaseat. Yang kedua adalah hormon etilen. Etilen dapat diproduksi oleh hampir semua bagian tumbuhan tingkat tinggi, meskipun laju produksinya bergantung pada jenis jaringan dan tahap perkembangannya. Secara umum, daerah meristematik dan daerah nodal adalah yang paling aktif dalam biosintesis etilen. Gambar di samping merupakan jalur biosintesis etilen dan siklus Young. Asam amino metionin adalah prekursor etilen. Langkah pembatas laju di jalur ini adalah konversi adomet menjadi ACC yang dikatalisis oleh enzim ACC sintase. Langkah terakhir dalam jalur konversi ACC menjadi etilen membutuhkan oksigen dan dikatalisis oleh enzim ACC oksidase. CH3S kelompok metionin didaur ulang melalui siklus Young dan dengan demikian dilestarikan untuk sintesis selanjutnya. Selain diubah menjadi etilen, ACC dapat terkonjugasi menjadi malonil ACC. Yang ketiga adalah brasinosteroid. Tumbuhan mensintesis sejumlah besar dan berbagai sterol termasuk sitosterol, stigmasterol, kolesterol, dan kampesterol.
Sterol adalah triterpenoid C30 molekul yang berasal dari asetat melalui jalur asam mevalonat. Diperkirakan bahwa sebagian besar sterol kecuali stigmasterol dapat berfungsi sebagai prekursor untuk berbagai brasinosteroid. Pada gambar di samping merupakan langkah-langkah utama dalam biosintesis brasinolida dari squalene triterpenoid. Biosintesis sterol pada tanaman kurang dipahami. Squalene mengalami reaksi siklisasi untuk membentuk sikloartenol. Sikloartenol kemudian mengalami berbagai oksidasi dan metilasi untuk membentuk kampesterol dan sterol lainnya. Jalur untuk sintesis brasinolida dari kampesterol telah ditetapkan dalam sel-sel yang dikulturkan dari Catharanthus roseus. Gambar di samping menggambarkan model umum untuk persinyalan brasinosteroid. Skema yang diusulkan untuk persinyalan brasinosteroid atau BR. Dengan tidak adanya BR, dua reseptor kinase BRI1 dan BAK1 ada secara independen di membran sebagai monomer. Dimerisasi yang diperlukan untuk aktivasi dihambat oleh keberadaan BKI1. BR menginduksi penghapusan BKI1 diikuti oleh dimerisasi dua reseptor dan autofosforilasi wilayah kinase BRI1. Target rantai persinyalan BR adalah faktor transkripsi seperti BZR1. Lokasi seluler dan aktivitas faktor transkripsi BR ditentukan oleh status fosforilasinya. Rantai persinyalan BR mendefosforilasi BZR1 sitoplasma yang kemudian bermigrasi ke dalam nukleus, di mana ia memungkinkan transkripsi gen sensitif BR. Protein BIN2 memfosforilasi BZR1 sehingga menyebabkannya bermigrasi kembali ke sitoplasma, yang kemudian dapat menghambat transkripsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.